Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin. Saya adalah CGP Angkatan keempat Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video demonstrasi kontekstual tentang pendampingan murid dengan pendekatan coaching. Pendampingan murid dengan pendekatan coaching dengan kasus yaitu Pak Samsul adalah pembina komunitas praktisi jurnalistik di sekolah. Beliau sangat memahami jika Imada, salah satu muridnya yang berbakat dalam jurnalistik. Ia mendorong Imada untuk mengikuti komunitas praktisi dan mengikuti perlombaan artikel jurnalistik tingkat provinsi. Namun, nampaknya Imada masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Pak Samsul dalam menanggapi hal ini? Dalam pendampingan murid dengan pendekatan coaching ini, sebagai coach adalah Samsul Arifin dan coachee adalah Imada Cahyani. Berikut adalah video pendampingan murid dengan pendekatan coaching. Semoga bermanfaat. Ya Allah, ini gimana sih? Ini aku nggak mudeng lagi. Itu temanya apa sih? Ya ampun, gimana ya? Kayaknya ada Pak Samsul tuh. Wah iya tuh, bener ada Pak Samsul. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Imada. Bapak, saya ganggu nggak? Oh tidak, ada apa ya? Saya mau konsultasi, boleh? Oh boleh. Bapak juga senang ketemu dengan Imada. Tapi alangkah baiknya kita ngobrol-ngobrol santai di gazebo gimana? Oh ya, oke. Jadi kamu bisa curhat dengan Bapak dengan luasa. Kebetulan Bapak juga ada keperluan di gazebo. Iya. Ayo kita ke gazebo. Iya Pak, oke. Ya, monggo Pak. Iya. Ayo, silakan duduk Mas. Ya, selamat. Ya, santai saja ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang sudah enak ya. Oke, silakan duduk Mas, santai saja. Buka masker saja ya, Mas ya. Iya. Ya, biar lebih enak dan leluasa. Oke, sekarang coba ceritakan tujuan Imada menghadap apa. Jadi gini Pak, saya kan itu mau tanya tentang komunitas praktisi dan lomba itu loh Pak, yang jurnalistik. Oh, tentang komunitas praktisi jurnalistik dan lomba. Ya, Itu. yang penulisan artikel itu sih. Oke, baik. Sekarang masalahnya apa tentang komunitas praktisi dan lomba tersebut menurut kamu? Saya sih udah membaca brosurnya Pak, tapi saya kurang mudeng. Oh gitu. Terus Bapak bisa jelasin nggak? Oh iya. Baik. Begini, Mbak Imada kan sudah membaca brosurnya. Nah, di situ membahas tentang komunitas praktisi jurnalistik dan sama lomba jurnalistik. Nah, komunitas praktisi jurnalistik itu adalah suatu komunitas yang di situ untuk mengembangkan kemampuan menulis artikel dan karya ilmiah. Nah, di situ di SMA Bojong itu seperti ekstrakurikuler. Nah, kemudian memang di dinas provinsi itu ada lomba tentang menulis artikel tentang jurnalistik. Jadi saya harap Mbak Imada bisa ikut. Oke, sekarang Bapak tanya nih Mat, ya. Menurut kamu komunitas praktisi jurnalistik di SMA Bojong itu bagaimana? Komunitas praktisi jurnalistik di SMA Bojong, kalau menurut saya itu menarik sekali sih Pak, karena itu tuh bisa buat mengembangkan potensi gitu kan. Jadi benar recommended sih sebenarnya. Oke, tepat sekali. Nah, sekarang Bapak tanya juga tentang lomba artikel jurnalistik yang sudah Bapak kasih brosur ke Imada. Itu menurut Imada bagaimana? Saya sih udah baca brosurnya ya Pak. Saya tuh ya sebenarnya itu tuh interest sekali gitu kan. Oke, berarti gimana Imada bersedia ikut lomba itu tidak? Lomba itu gimana ya Pak? Saya tuh sebenarnya pengen, tapi saya tuh merasa insecure gitu loh Pak. Kenapa? Kenapa insecure? Iya, secara yang ikut itu tuh pasti bener-bener potensial banget Pak. Ini kan lombanya tingkat provinsi. Saya mah apa? Iya. Enggak lah Pak, saya kayaknya nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Enggak, saya merasa insecure. Oke, Imada.
Nah, ceritakan ke Bapak kenapa kamu ragu dan tidak percaya diri. Padahal lomba ini kesempatan emas buat kamu untuk mengembangkan diri dan bisa untuk mengharumkan nama baik sekolah kita. Gimana ya Pak, saya tuh benar-benar merasa insecure. Secara kan ya kayak tadi yang udah saya sampaikan gitu kan, lombanya itu kan tingkatnya provinsi, sedangkan kata Bapak tadi tuh harus membawa nama baik sekolahan. Itu tuh membuat saya semakin insecure Pak. Saya tuh takut nggak menang. Ntar kalau misalnya nggak menang gimana? Secara ya SMA 1 Bojong tuh biasa banget ikut lomba penulisan artikel dan mereka tuh selalu juara. Nah saya tuh takut nggak bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Begini Imada ya, jadi kamu nggak usah merasa terbebani dan tidak percaya diri ya. Ini adalah kesempatan baik buat kamu untuk mengembangkan potensi kamu di dunia penulisan ya. Jadi kamu nggak usah memikirkan menang atau kalah ya. Mungkin kamu harus bisa percaya diri untuk mengikuti lomba ini dengan sebaik-baiknya ya. Jadi anggap saja ini sebagai pengalaman kamu buat mengikuti lomba yang ini ya. Gimana menurut kamu? Tapi saya nggak yakin Pak, saya masih tetap minder. Minder kenapa? Ya kan gitu sih Pak, anggota-anggota yang ada di praktisi jurnalistik itu kan rata-rata mereka itu kan peringkat, masuk peringkat, ada yang peringkat 1, peringkat 2 gitu kan. Dan ketika mereka ikut, mereka pasti juara Pak setiap tahunnya. Nah, terus saya tuh apa? Begini ya, Bapak kan bersama rekan-rekan Bapak di Komunitas Praktisi di SMA Bojong ini sudah menggali dan mengamati bakat minat siswa. Nah, menurut Bapak kamu termasuk salah satu yang berpotensi mempunyai bakat minat tentang jurnalistik. Dan saya yakin kamu itu bisa mengembangkan diri, ya, bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik daripada mereka atau teman-teman yang ada di sana. Jadi saya yakin kamu bisa membuat artikel dengan sangat baik. Begini Mada ya, Bapak sangat yakin kamu itu pasti bisa mengikuti lomba ini ya. Sekarang coba deh Imada renungan sejenak. Pikirkan tentang kekuatan atau kelebihan Imada dalam dunia kepenulisan artikel. Sejujurnya saya tuh suka nulis loh Pak dari dulu. Dari SMP saya tuh suka nulis. Terus saya juga hobi membaca. Kemudian kelebihan lagi apa? Selain itu, selain suka menulis sama suka membaca, apalagi mungkin? Oh iya, saya tuh dulu pernah itu Pak, nulis artikel sama opini. Tapi cuma saya tulis di HP doang Pak, belum saya publikasikan. Mau ngeliat? Boleh, boleh. Nih Pak, nih ini tuh kayak gini Pak. Oh ini tulisan kamu di Facebook sama di story WA ya. Oh ini cukup bagus nih dari segi bahasa dan gaya menulisnya sudah cukup bagus. Masa? Iya, jadi kamu seperti ini memang punya potensi yang perlu bisa dikembangkan dalam dunia kepenulisan artikel ini ada. Ih Bapak jangan cuma menghibur gitu dong. Betul sekali ya. Jadi ini jangan-jangan kamu sering menulis di yang lainnya, barangkali di blog atau di karya-karya yang kamu sembunyikan. Coba ceritakan karya-karya kamu, apa kamu suka menulis di mana aja atau memang pandai-pandai menulis di mana? Saya nulisnya di buku diary, journaling pakainya. Jadi saya nulis artikel tapi belum saya publikasikan, jadi saya simpan di buku diary karena saya takut, dan sebagian dari buku diary saya tuliskan juga di HP ini Pak. Selain artikel, apa lagi yang kamu tulis? Saya itu menulis puisi, terus ada cerpen, terus ini juga lagi kepengen nulis novel juga Pak sebenarnya. Oh tuh, itu kan kamu sebenarnya punya bakat, punya potensi yang terpendam. Nah, tinggal kamu diasah sedikit agar itu bisa menjadi sebuah karya yang bagus. Kamu itu ternyata sudah sering menulis puisi, cerpen dan sebagainya. Dan makanya saya sangat bersemangat untuk kamu mengikuti lomba artikel itu. Tadi kan sudah saya kasih brosur di kelas. Gimana?
Tapi ya Pak, saya tuh masih ngerasa nggak percaya diri Pak. Soalnya kadang ya kalau misalnya saya nulis tuh kayak stuck gitu Pak, berhenti di jalan dan tiba-tiba tuh ngeblank gitu loh. Nah, sekarang Bapak tanya nih ya, agar kamu tidak ngeblank atau tidak percaya diri, kira-kira apa yang kamu bisa lakukan? Biasanya sih saya healing Pak, saya healing. Biasanya kalau healingnya saya tuh baca buku, terus mendengarkan musik. Kalau enggak, saya membaca karya orang lain di koran. Nah itu tuh ya bener-bener self healing banget Pak. Nah, oke, betul sekali ya. Jadi memang itu perlu disiapkan orang untuk bisa agar tidak ngeblank atau lebih rileks, jadi bisa lebih percaya diri. Nah, sekarang Bapak tanya nih ya, mungkin pelajaran di kelas juga pernah diungkap itu. Nah, dalam menulis kan ada syarat-syarat biar menjadi penulis atau menulis artikel dengan baik. Kira-kira kamu masih ingat enggak syarat-syarat menulis yang baik itu yang kayak apa? Kalau syarat menulis artikel yang baik sih, kalau nggak salah nih ya Pak, nanti dikoreksi ya kalau misalnya saya salah. Kayak itu dulu Bapak pernah menjelaskan tentang kaidah kebahasaan. Bahasanya itu harus sesuai dengan QB. Kemudian kita tuh harus punya tema, dan temanya itu tuh harus bener-bener yang real dan yang aktual gitu loh Pak, sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini. Kayaknya itu deh Pak secara garis besarnya. Baik, betul sekali ya. Jadi memang syarat-syarat menulis yang baik itu salah satunya itu. Nah, cuma Bapak tanya nih ya, dari beberapa syarat menulis yang baik itu, kira-kira IMADE yang belum dikuasai itu yang mana? Saya itu di bagian mencari tema. Saya tuh suka fill in the blank gitu Pak. Ketika mau nyari tema, saya tuh bingung mau nyari tema apa. Karena banyak banget sih kejadian yang aktual di lingkungan kita. Terus jadi terdistract sama itu semua. Nah, sekarang Bapak tanya nih ya, supaya kamu lebih bisa menulis. Nah, kira-kira apa yang kamu akan lakukan? Mungkin first step yang akan saya lakukan itu saya lebih banyak membaca karya orang lain dulu sih Pak, untuk mencari ide, untuk mempelajari bahasanya. Kayak gitu sih. Selain itu mungkin ada cara lain gimana Pak yang kamu lakukan? Mungkin selain itu saya akan membuka YouTube. Kan di YouTube itu kan banyak ya tips dan trik bagaimana caranya menulis artikel, opini dan lain sebagainya. Terus selain itu mungkin saya akan mengikuti webinar Pak. Kalau misalnya ada webinar tentang menulis, kan sekarang lagi pandemi ya, kan jarang ada seminar yang live itu kan, paling webinar. Mungkin saya akan ikut itu Pak untuk menunjang pengetahuan saya. Bagus sekali itu ya. Jadi dengan langkah-langkah tadi itu kamu bisa mempersiapkan nulis dengan baik. Nah, mungkin selain itu bisa kamu juga lihat di Google ya, di Google terus kamu cari artikel-artikel yang bagus, itu bisa menginspirasi kamu ya. Bagus sekali Mbak Imada ya. Nah, memang dengan langkah-langkah tadi kamu bisa lebih berlatih untuk pandai menulis ya. Jadi kamu gunakan kesempatan ini sebagai pertama itu sebagai pengalaman ya, untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi. Nah, saya yakin kamu sudah punya nilai plus, sudah punya kelebihan dan kekuatan dengan cara kamu hobinya memang hobi membaca, hobi menulis, kemudian sudah sering membuat artikel, puisi dan sebagainya. Walaupun masih kecil atau masih sedikit atau masih belum dipublikasikan, tapi itu sudah menunjukkan kamu sudah punya potensi. Masalah menang atau kalah kamu nggak usah pikirkan ya. Yang penting kamu gunakan ini sebagai kesempatan untuk mengeksplor diri ya. Kemudian kamu pasti akan membanggakan orang tua, membanggakan sekolah, apapun hasilnya. Jadi dengan persiapan yang maksimum, yang jelas mesti akan menghasilkan hasil yang maksimum pula. Nah, saya yakin Bapak yakin kamu pasti bisa untuk melakukannya ya. Kemudian masalah yang perlu dikembangkan atau yang perlu digali, nah, atau yang perlu kamu perbaiki tentang rasa percaya diri kamu. Jadi usahakan jangan sampai kamu pantang menyerah
Kamu jangan sampai punya pikiran belum mencoba tetapi sudah menyerah, sudah takut hasilnya akan mengecewakan. Jangan sampai terjadi itu ya. Jadi Bapak yakin kamu dengan terus mempersiapkan sebaik mungkin, kamu bisa juga mengembalikan atau bisa memperbaiki kepercayaan diri kamu. Jadi kamu berlatih untuk lebih percaya diri, lebih yakin tentang kemampuan diri kamu. Nah itu mesti bisa membuat sebagai modal untuk penulisan artikel yang akan dilombakan tadi. Bagaimana menurutmu Imada? Iya juga sih ya Pak, apa yang Bapak sampaikan. Alhamdulillah agak cerah nih. Sedikit mendapat pencerahan. Iya benar-benar. Jadi bagaimana nih? Yakin kan kamu bisa atau bersedia ikut lomba tersebut? Ya udah deh Pak, insya Allah saya akan berusaha mengikuti lomba tersebut. Tapi mohon bimbingannya ya Pak. Nah, alhamdulillah kalau kamu sudah punya keinginan untuk mendaftar lomba ikut. Nah, sekarang pertanyaan Bapak nih. Nah, langkah pertama yang kamu lakukan apa? Kan seperti yang sudah Bapak sampaikan ketika pelajaran kan, kalau misalnya kita mau menulis itu yang pertama dicari itu kan tema. Kita betul. harus tahu dulu temanya apa. Nah ini Pak yang membuat saya bingung. Saya tuh bingung mau mengangkat tema tentang apa. Gitu ya. Sebenarnya kamu nggak usah bingung. Nah, saya lihat kan tadi kamu menunjukkan beberapa tulisan kamu tuh yang ada di Facebook atau di WA ataupun di galerinya kamu tadi kan. Nah, coba deh. Kamu mungkin pilih salah satu atau mungkin bisa kembangkan dari itu. Coba dilihat. Ini sih Pak, ini ada banyak ini Pak. Ini saya tuh pernah nulis ini juga, ada tentang merdeka belajar, kemudian pendidikan di era pandemi. Terus ini yang baru kemarin saya selesaikan itu tentang mental health para peserta didik. Wah, itu bagus sekali tuh ya. Jadi kamu bisa ambil salah satu dari yang pernah kamu tulis terus dikembangkan. Nah, dikembangkan sesuai dengan kriteria yang ada di brosur tersebut ya. Jadi brosur itu kamu pelajari terus nanti kamu sesuaikan dengan tema-tema yang kamu sudah punya. Kalau di brosur itu yang di highlight, yang disorot, yang di garis bawahi itu tentang pendidikan Pak. Kalau saya mengambil tema tentang merdeka belajar, menurut Bapak gimana? Wah, itu cocok sekali. Memang merdeka belajar ini kan sedang up to date dan sedang digalakkan oleh pemerintah. Nah, ini cocok, jadi kayaknya tema ini cocok untuk ikut lomba artikel tersebut. Gimana? Ya udah, berarti saya ngambil temanya yang ini aja ya Pak ya? Oke. Iya. Terus berarti habis ini saya browsing gitu ya Pak untuk memperkuat lagi ya Pak? Iya, ini kan betul. masih belum selesai, masih banyak yang harus disempurnakan. Berarti saya harus browsing gitu ya Pak untuk kamu mencari. mungkin bisa ke Google terus cari jurnal-jurnal dari para ahli dan itu bisa sebagai Iya, itu di Google Scholar itu kan ada Pak. Iya betul benar-benar. sekali, ya. Ya udah di situ aja ya Pak Jadi ya. nanti kamu download di Google Scholar tentang jurnal-jurnal basic nasional, internasional untuk bisa membuat karyamu itu lebih berbobot lagi. Menambah referensi gitu ya Pak ya. Gimana? Cocok ya? Iya benar-benar. Betul sekali ya Allah. Makasih ya Pak. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya jadi lebih punya kepercayaan diri. Sekarang Bapak tanya nih ya, sekali lagi nih, apakah kamu mampu dan bersedia untuk mengikuti lomba artikel tersebut? Bismillah, insya Allah dengan dukungan Bapak Ibu Guru termasuk Bapak selaku Guru Bahasa Indonesia, insya Allah saya siap dan insya Allah saya akan berkomitmen mengikuti lomba ini sih Pak. Oke, jadi kamu bersedia ya. Jadi sekarang Bapak tanya juga nih, jadi untuk mengikuti lomba tersebut kan berarti kamu harus mempersiapkan sebaik mungkin. Nah, komitmen apa yang kamu akan lakukan? Ya, yang pastinya di mana-mana kalau misalnya mau daftar lomba itu ya kita harus berkomitmen untuk mendaftar lomba ya. Saya akan mengunjungi website tersebut dan saya akan submit segala persyaratannya Pak. Kemudian selain itu apa yang bisa kamu lakukan, komitmen yang lainnya lagi apa? Ya selain itu saya akan menyelesaikan karya tulis saya pastinya. Insya Allah saya akan belajar, kemudian saya akan bimbingan dan berkoordinasi dengan Bapak Ibu Guru, termasuk Bapak, khususnya Bapak. Dan nanti setelah itu saya akan mereview karya tulis saya dan nanti saya serahkan
ke Bapak, barangkali ada yang perlu direvisi. Mungkin itu sih Pak. Baik, bagus sekali. Baiklah ya, jadi mungkin komitmen itu bagus sekali ya. Jadi Bapak juga berkomitmen, saya siap membantu IMADA untuk mengikuti lomba tersebut ya. Jadi nanti IMADA bisa membawa artikel yang sudah IMADA buat, bawa ke Bapak, nanti kita koreksi bersama-sama ya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditajamkan ya. Jadi Bapak yakin kamu pasti bisa membuat artikel itu menjadi sangat menarik dan sangat berbobot ya. Jadi yang penting Bapak pesan ya, kamu jangan tidak percaya diri lagi ya, dan gunakan kesempatan ini sebagai kesempatan emas untuk menggali pengalaman dan terus menggali potensi yang kamu dalam dunia penulisan artikel ya. Masya Allah, terima kasih ya Pak. Alhamdulillah Bapak mau membantu saya, terima kasih sekali. Mohon doanya ya Pak. Iya ya. Ya memang itu kewajiban Bapak sebagai guru untuk memotivasi siswa ya. Nah Bapak tanya nih ya, nah, setelah kita berbincang-bincang tadi ini, nah kira-kira perasaan IMADA gimana? Alhamdulillah sekarang ya yang namanya cerita ya Pak, curhat gitu kan. Tadi awalnya saya tuh pas pertama kali ketemu Bapak, saya tuh merasa gegana, gelisah kalau dan merana karena saya tuh bingung mau ikut apa enggak gitu kan. Setelah saya sharing, menceritakan apa yang saya rasakan, alhamdulillah ya saya menjadi lebih termotivasi Pak untuk mengikuti lomba ini. Dan insya Allah berkat doa dan dukungan dari keluarga besar SMA Negeri 1 Bojong khususnya Bapak, insya Allah saya bisa melewati ini semua dengan maksimal. Alhamdulillah sekali ya. Nah, alhamdulillah sekali kalau begitu ya. Bapak juga senang mendengar IMADA sudah termotivasi, sudah punya kepercayaan diri. Nah, Bapak juga berdoa semoga Mbak IMADA sukses kemudian harinya dan bisa menyelesaikan tugas untuk membuat artikel tersebut sehingga bisa menjadi juara. Amin. Ya. Amin. Amin ya Allah, mudah-mudahan doa kita bisa diijabah ya Pak. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali Bapak, terima kasih atas pencerahan dan bimbingannya. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak kalau gitu saya permisi ke kelas dulu ya Pak, karena sebentar lagi ini udah mau bel masuk. Iya, Pak. Tetap semangat ya. Iya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video tentang demonstrasi kontekstual, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.